Force One. Tenaga. Oh bentar, ini ada suratnya. Ya nanti saya baca, takut kabur. Cek audio, cek gambar sebelum saya jalan. Buat yang udah hadir mohon bantu informasi. Kalau gambarnya bagus tulis aja jos. Kalau gambarnya nggak bagus titik. Oke. Semoga bagus lah. Ini motor setirnya kaku. Setirnya berat. Gigi 2. Basah. Mau naik ya. Jadi kayak mentok gitu. Bukan jerit maksim tapi mentok. Oh gitu. Merepet ya. Mesin sih standar. Berarti ini cuma setting aja mungkin. Ini gaspol malah basah. Kedengeran gak sih audionya guys? Biar kalian itu feelnya lebih dapat gitu. Kalau kedengaran kan enak saya jelasinnya juga. Oh kalau kayak gini ininya, kalau kayak gini ininya gitu loh nanti. Gimana audio, cek audio. Jos bilang jos. Ini saya di bawah tower loh. Itu towernya kelihatan toh. Masa ora jos. Untuk arem belakang agak goyang kayaknya. Kalau engine brake geter. Jos, oke. Oke, saya udah dapat kepastian untuk gambarnya dan saya juga udah coba ini motor. Ini emang nggak lari ya. Ini gigi 1, 2, gas. Berat. Sampai sini aja, nggak usah jauh. Remnya saya nggak dapat rem. Langsam bagus, stasioner, kompresi berarti oke, kompresi nggak bocor. Tapi kok gini tenaganya, knalpot nah kayak nggak mau naik ya, ditarik itu medek. Oh gitu. Ini udah open filter juga di sini, apalagi kalau ditutup ya posisinya tambah nggak lari. Kita cek CDI nya udah nggak original. Untuk kabelnya oke. Input output, keluaran, ground massa. CDI nya pakai sindengan. Apakah hanya CDI nya saja atau memang ada faktor yang lain? Kita akan periksa bareng-bareng. So busi udah seperti standar kita. Untuk pompa oli samping bocor parah ya, tapi rembes sih jadinya blewesan. Untuk kompresi ini bagus, saya rasa dari suara terus langsam. Tapi ini kan boros banget ini motor ini. Bisa jadi kompresi sebenarnya nggak rapet, tapi karena BBM yang cukup banyak jadi langsamnya oke. Tapi
Kelemahannya BBM yang terlalu banyak di putaran atas jadi kurang los. Inilah 2 tak. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen sharing-sharing sama kita, jadi gini, kalau kalian nyoba motor, jika di awal suaranya kayak gini, itu udah jelas ini motor kebanyakan bahan bakar. Kebanyakan bahan bakar dalam arti irit sama boros itu kan perspektif secara umum ya. Orang awam itu irit boros hanya perspektif. Tapi kalau memang kendaraan yang bermasalah, bisa jadi boros adalah nyata. Yang 2 tak ya boros kalau dibanding sama 4 tak kan gitu, Mbok. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami garis besarnya. Tapi kalau ini memang kelebihan, jadi kebanyakan bensin yang diproduksi atau diinputkan ke dalam mesin, sehingga putaran atasnya justru malah si busi itu kolap, dia nggak mampu membakar secara keseluruhan. Nah, jangan salah, ada banyak sudut pandang, semakin banyak bahan bakar makin gede tenaganya. Salah. Jadi motor bertenaga itu adalah pas. Pas itu artinya bahan bakar sesuai dengan ruang kapasitasnya, sesuai dengan pemantik bahan bakar itu sendiri atau businya. Bensinnya banyak, gendine cilik, yo ora murup kabeh. Sehingga apa? Banyak yang terbuang ke lubang knalpot. Satu. Yang kedua, bahan bakar yang tidak terbakar sempurna justru akan menjadi beban mesin itu sendiri. Karena sifatnya bahan bakar adalah dingin, suhu mesin yang tidak cepat naik itu juga tidak baik untuk kendaraan itu sendiri pada pengapian atau sistem motor bakar. Nah, ciri-ciri motor kebanyakan bahan bakar adalah suara yang dominan itu kayak mampet, ya, berbet tapi kayak mampet. Itu tanda kebanyakan bahan bakar. Catatan, knalpot dan lain-lain memang nggak mampet, tapi kok kayak mampet. Nah, ini keborosan. Tapi jika berbetnya itu kayak knalpotnya terlalu ngeblong, padahal knalpot standar, itu pertanda keiritan, ya. Jadi kalau motor keborosan, motor nggak mau jerit garing, motor nggak bisa garing jeritnya, Pak. Jadi itu ya. Tapi kalau keiritan, bisa keiritan itu berebet, tapi berebetnya nyaring. Ya kan beda. Misal motor ini kan kalau ditarik karena kebanyakan jadinya merebet. Nah, ini kalau karbunya filternya dibuka, copot dari leher depan karbu itu kok suaranya jadi garing, fake. Kebanyakan bahan bakar. Lah, kebanyakan bahan bakar itu ada banyak hal yang harus dipahami juga. Bukan berarti puyer yang kegeden, bukan berarti karburator yang terlalu jumbo. Bisa jadi membra yang terlalu open. Satu. Ya, yang kedua adalah jarum skep yang sudah berubah ukuran, terlalu kecil atau terlalu naik juga bisa bikin boros, Pak. Lah kan puyernya sama, Mas Bun. Jadi harusnya keluarnya sama. Oh, enggak bisa, Pak. Karena jarum mindset itu termasuk bagian dari komponen pengatur jumlah bahan bakar yang masuk. Perbedaannya adalah jarum skep bekerja RPM dari titik 0 hingga kesekian akan bekerja maksimal pada 50% menuju ke atas. Pada 50% menuju ke bawah itu dua sistem penyuplai bahan bakar dari pilot itu juga masih bekerja, tapi 50% ke atas pilot nggak bekerja, melainkan hanya menggunakan puyer gede mindsetnya gitu, Bos. Nah, ini lepas gas juga ada nendang-nendangnya ya, ada dek. Nah, bisa jadi CD yang tidak mumpuni, tapi kalau sekelas sindengan itu harusnya mumpuni. Nah, kok ini enggak? Nah, ini perlu dicek kembali. Nah, langsamnya oke banget. Suhu panas tidak naik, suhu panas tidak berubah.
Ini pertanda kompresi bisa dikatakan aman, tapi belum tentu karena seher yang baret, kompresi yang agak longgar, tapi bahan bakar yang banyak, akhirnya jadi ketemu pas langsamnya aja. Giliran putaran atas dia nggak masuk bos. Ya, kita akan mulai pengecekan nih karena ini kayaknya nggak turun mesin sih. Karena mesin ya standar lah motor Volkswagen itu. Ini pengen halus banget pakai dinamo, jangan pakai mesin bakar. Oke, sebelum saya lanjut, ini pompa oli bocor jelas. Suaranya udah ya, denger ya. Ini ada suara kemeriak. Cuma uniknya Volkswagen itu kadang-kadang seher longgar pun tetap halus guys. Asal oli sama bahan bakarnya banyak. Di sini requestnya atau keluhannya si owner adalah tenaganya ngempos. Jelas ya, udah dicoba. Akselerasi naiknya lama, jelas. Tadi udah dirasakan. Terus check up, part yang ganti konfir dulu. Oke, saya paham maksudnya. Dan di sini kita mau bikin settingan ini langsung ala kadarnya, tapi doet. Bisa ndak Mas Bun? Bismillah ya. Kalian pasti nunggu nih konten yang langsung beres gitu, nggak kelamaan. Sebenarnya servis doet itu gampang kok bos, nggak terlalu ribet kok. Serius, servis doet itu gampang, nggak terlalu ribet. Tapi kalau perfect ini ya ribet, ada dibongkar, dicek membran lah, dicek apalah. Itu kalau total gitu. Makanya kalau bengkel di saya itu lama bos. Tapi kalau mau cepet-cepetan saya bisa, cuman kan nggak jamin bakal tahan lama apa enggak. Kalau sekedar doet lepas dari bengkel, nanti berapa hari ngempos lagi bisa selesai sehari ini juga, nggak usah sehari lah. Baik, kalian bisa servis sendiri di rumah dengan ala kadarnya bisa loh. Kalau cuma sekedar pengen motor ini jempret, main karbu aja, main busi aja udah. Tapi jangan harap seperti hasil garapan masuk bengkel ya. Pertama-tama cek kabel busi, ini kadang suka kendor juga bikin berebet. Jadi kalau di sini kendor, teman-teman pakai cop busi standar yang di sini tidak ngelok seperti ini, kalian bisa ngalami berebet hanya karena di sini masalahnya. Pengapian pada dua tak itu, misalnya baut ini kendor aja, ya, itu kan kekurangan pun dia berebetnya luar biasa. Jadi cek-cek dulu sambil gini-gini. Siapa tahu ini kendor gitu. Oke, masuk busi. Lalu kita cek bagian businya. Nah, di sini kita perhatikan. Apa kalian mau bilang ini motor irit gitu? Loh itu garing Mas Bun. Iki garing. Ojo salah. Mungkin kameranya salah. Ini basah kok. Kelihatan ya, busi basah. Merah bata belum tentu pertanda dia normal. Pada dua tak itu kompleks. Oke. Ada yang setuju kalau bilang ini garing? Enggak, basah tuh. Jadi di sini itu ada semacam oli yang tinggal gitu. Nah ini di ujung sini sampai lah, kayak kalian bisa bayangin di dalam sana kayak apa basah. Businya adem sih kalau kayak gini caranya. Tapi ya kan, tetapi ini pasti nggak lari. Oke, sip. Kita pasang lagi. Nih tak ajari cara nyari duit praktis, gampang, bayaran. Motornya nggak awet. Jadi nanti bolak-balik bengkel, kamu cuan. Ini biasanya kan golongan-golongan yang buru-buru gitu, garapannya kayak gini. Ini tak contoh nih, kalau ini udah ngantri, ini udah lama banget. Nanti tetap tak garap maksimal sesuai dana lo ya. Tapi ini tak contohin, kalau kalian pengen nyetel di rumah, yang bisa kalian lakukan, ya pola yang paling mudah. Cek busi udah. Sekarang kita ke sini bos. Nah, lalu kalian cek bagian ini. Nah, di sini kelihatan bahwa karbu ini tidak bagus. Skepnya ini udah skep baru alias gantian. Lalu kalian lihat ujung jarumnya, ini nyari sama besar dari atas hingga bawah. So inilah Volkswagen Fish Air juga kayak gitu, ndak apa-apa. Berarti kemungkinan besar ini parkitnya sudah gantian. Lalu kita buka bagian ini. Nah, cek aja karbunya. Karena saya nggak tahu ya ini dalemannya kepriben, jadi kita cek aja. Siapa tahu puyernya udah gambot gitu, pengen tenaga gede, jadi mainnya puyer, digedein, salah. Karena motor itu kompleks ya. Kadang orang aneh, modal beli busi pengen motornya bandar.
model karbu racing, pengen motornya kayak motor balap, ya orang masuk. Kadang-kadang kan orang itu ada aja yang kayak gitu, pengen motornya banter, tuh kok kayak karbu racing, berharap motornya banter, ya orang masuk pak. Nah, sekarang kita ke bagian pengecekan karbu aja ya kan. Check up. Yo kita ya sering lah guys. Orang nonton YouTube lihat si Bun nyeting motor terus doet. Nggak tahu prosesnya. Apalagi korban YouTube beli noken as racing, pasang langsung banter. Ya banyak yang kayak gitu. Nanti giliran gitu nyalahin bengkel. Karbune kira menjaji pak. Marahi ra ono tenagane. Ini puyernya kegedean, Mas. Ini tagan. Minta parkir karbu. Halo singanya. Oh, kelas sopo bengkel gua tiga barang. Masuk nyanya puyernya cilik, cilik. Gedean. Ini bekas dikoroi. Lubangnya terlalu besar, Pak. Kerandam anak pitu ya, Nan. Ya, kau lihat lubangnya berapa berbeda? Hah? Yang mana? Yang baru. Berarti yang lama ke kerojok. Paham toh? Ini yang tidak akan kau dapatkan fakultas manapun. Ilmu apa? Feeling. Nah, kalau kamu mau ngukur, kamu harus punya alat ukurnya dulu. Ukuran lubang, harus diukurin. Suwira, telak no, simpel, ndak usah sekolah. Kalau kamu meragukan ini lubangnya kegedean, ambil yang baru, yang asli, jejerno. Orang ngerti bahasa Jawa ya. Ya, nek ana wadon, seret, kowo kamar, udani, uculi kutange. Uculi cawete, terus delengi bolongane, endi sing gede. Tahu nggak tahu? Oh, makin nggak ngerti. Iki loh bahasa Indonesianya. Kalau kamu bingung lubang, ini ragu, sementara kamu nggak tahu ukuran, oke? Kamu beli, ya, beli puyer yang baru, yang asli. Lalu sandingkan. Jika yang baru lebih kecil, maka fit ini gedean, oke? Tapi jika disandingkan kok podo, berarti ini nggak masalah. Jangan diganti. Yang baru kamu simpan, oke? Timbang mumet golek ukurannya orang dia latte ya toh. Nah tuh artinya bahasa Jawa itu bagus. Cawet itu wadah, cawet itu wadah benda berlubang namanya cawet. Ngerti ora? Cocok ya. Kenapa orang lain ketawa? Bahasa Jawa itu lucu. Bingung. Kalau tempat wadah bulat-bulat itu namanya kutang. Ya paham. Iya paham. Ini berarti kegedean ya. Yakin dah? Yakin. Bagus. Kamu tuh belajar di Jawa harus banyak belajar bahasa Jawa. Nanti kalau saya nyari wadah lahar, kamu ambil cawet. Lahar kan benda berlubang toh. Nah, wadahnya berarti cawet. Yes. Buring kan bolong. Nah, buring lahar itu wadahnya adalah cawet. Sip. Nah, ini kok puyernya jelek sekali. Kita ganti aja, buka lagi. Oh, tuku sak set kok. Wah, ini puyernya kecilian nih. Aku rasa ndelengi meneh. Paham ya? Kamu harus banyak belajar bahasa Jawa, Wan. Alat pelubang puyer. Ngerti dah? Ntar pakai ini aja lah. Bahasa Jawa itu lucu. Mulanya ngapak itu mendunia, ya dah? Iya, kamu tahu ngapak mendunia. Karena lucu. Ini simpen nih barang yang lain. Gimana aku harus mencari. Jarumnya ini aja lah. Bukan bakal jadi apa enggak ini, Wan? Hah? Oh, mudah-mudahan langsung jadi ya. Oh, rugi sekali nih ngantrinya 2 bulan cuman ditangani kayak gini. Tapi ya keren dah, keren dong. Kadang garapan mudah jadi hanya karena terlalu banyak friend jangan banyak pilihan. Oh, tambahan ya dah. Yang paling sulit di dunia adalah apa? Ya, rumusnya begini. Saya cerita sedikit ya, Wan. Sulitnya dunia itu hanya karena terlalu banyak opsi, terlalu banyak pilihan, jadi sulit. Misalnya jodoh itu sulit enggak? Sulit ya. Kenapa kok jadi sulit? Banyak pilihan. Katanya jodoh itu satu. Nah, kok jodoh banyak pilihan sih kepribadian. Nah,
Yang jadi sulit adalah manusianya, Wan. Jadi dia percaya jodoh itu satu, tetapi dia merasa berhak untuk memilih semuanya. Jadinya sulit. Ya tak? Jadi manusia yang merumitkan diri. Diangel-angel lah. Jadi jodoh di tangan Tuhan karepe milih. Ya aneh, Mbok. Ya rak? Ayo kue. Saya kasih contoh. Wan, kamu saya kasih openg 1. Silahkan milih. Ya, ada pilihan, Pak. Hah? Kalau cuman Ya jadi sulit toh. ya, Kamu saya kasih openg 1. Terus silahkan milih. jadi sulit. Sulit toh. Ya. Nah, jodoh itu siji apa telu? Siji, salah. Mulane uripmu angel. Jere sapa jodoh ki siji? Oh, bodoh, kowe dilomboni makmu berarti. Tanya pada laki-laki jodoh itu berapa? Kalau tanya perempuan ya jodoh ki siji. Wong wedok ki egois yo. Ya ora? Loh. Kan silahkan milih. Alasan kebalik nyong wan le masa. Kowe iki kenet kok orang ngomong lho. Dadi kondektur ki ngomong karo supire. Balik. Ngono lho. Oh supire nabrak meneng wae. Oh kenete ngomong hop. Ngono. Masa supire sing hop. Yo kenete oh. Tugasnya kenet itu gitu. Nek supire lali kuwi kewalik, Bos. Ngono aja meneng bae. Ini lapnya Pak Kenet. Gila. Aduh, bensinnya rong medun. Alah kok ramoni malahan. Apa bensinnya entek? Coba dit. Orang no kuncine. Tanya Adit, ada kunci joknya enggak ini motor? Kuncinya kayak gini apa? Iya aku buka jok. Pakai kunci asal kayaknya bisa loh. Pinjem kontak jok. Mengalir deras. Oh no wan bensinnya wan. Kurang lebu gitu. Salah. Wah, rata tinggi. Kecebur. Busi. Businya basah, kita busi racing. Gitu. Berharap kau kan jadi milikku. Na. Coba diengkolin dulu sana. Kita lihat apinya kayak apa ini. Kontaknya juga on. Oh cukup. Coba. Oh, kayaknya ada yang copot kan. Oh ini copot Wan. Kabelnya copot guys. Dan sopo sing nyopoti iki. Nanti diperbaiki lah ya Wan. Udah kok nyetrum nyong loh. Lagi. Alah, yuk. Wes. Ibu sini Senin Kemis, ngerti? Orang ngerti?
Senin Kemis itu businya itu jarang-jarang. Padahal muternya secepat itu loh. Kok jarang-jarang? Kan Senin nyetrum. Yo. Lagi. Nah, sip. Istilah Senin Kemis itu tidak berurutan. Habis Senin kan Selasa. Kok ya langsung Kemis ngono lho, Wan, maksudnya. Kalau kamu bernafasnya udah Senin Kemis ya pertanda. Bandar modar. Yo. Oh. Masih keborosen, Wan. Padahal udah diganti kecil ya, Wan. Iya. Iki koyone membrannya open loh. Kenapa Pak? Abang Bapak bilang kayak gitu? Hah? Kenapa Bapak bilangin kayak gitu? Membrannya open. Kenapa saya bilangnya membrannya open? Iya. Ya karena membrannya nutup, ya open lah. Oh, saya tahu pertanyaanmu. Kenapa bisa mengeluarkan jawaban kok membrannya open gitu kan? Dari mana asalnya kan gitu? Mungkin begitu ya. Iya. Coro Jawa nih bisa nih. Nah, bahasa Jawa itu simpel. Orang percaya? Bagaimana bisa seperti itu? Disingkat pakai bahasa Jawa. Bisa nih. Ya kan gitu. Aku udah lelah dan gak peduli lagi. Mbuh. Iya tak? Simpel bahasa Jawa. Ya coba bunyikan lagi. Karet. Kenapa Pak? Karet ini mana tadi? Ini jangan dipasang dulu biar enggak repot. Coba merayu Tuhan. Simpelkan saja. Obeng anginnya yang merah aja. HPku panas men ya. Udah lagi mati. Tuh nafasnya panjang banget Pak. Kalau cuma settingan karbu kayak gitu. Cuman settingan kayak gini itu bukanlah settingan yang perfect ya. Jadi ini bakal mengalami ada banyak yang kurang. Misal akselerasi
Kita turun gigi dulu sampai netral. Nah, ini netral. Nanti kita cari tempat yang agak sepi, kita player. Nih kita gigi 1 ya. Tarik. 2 3. Nah, ini belum 4. Nah, masalahnya apa? Jadi motor ini masih kelebihan bensin, dan saya ini bukan anginnya itu melebihi standar saya. Kemudian jarum skep itu berada di paling tinggi klipnya. Ini tentu tidak akan nyaman pada kondisi tertentu. Karena apa? Enggak sempurna. Yang sempurna berapa? 2,5 putaran 180 derajat. Kemudian jarum skep berada di strip paling tengah. Nah, filter angin ditutup. Itu normal namanya, bos. Lah, kalau ini filter open, setelan angin bukaannya banyak banget, jarum klipnya berada di paling atas. Berarti setting paksa seirit-irite. Nah, karbu bisa dinyatakan adalah normal. So, bagaimana bisa kayak gini? Kenapa angin harus lebih banyak? Ini bisa dikatakan bahwa membran open kompresi bawah tidak sempurna. Maksudnya apa? Kompresi karternya, bos. Kompresi karter ini bisa jadi bocor. Ya. Kalau kompresi karter bocor, pasti dia itu akan mengalami kendala yang demikian, bos. Why? Karena oli mesin itu ikut membasahi ruang bakar, sehingga dia butuh banyak suplai udara untuk ngimbangin pembakarannya pada putaran atas. Lah, kalau tadi karburator aja udah dikecil, udah standar, ibaratnya hanya main jetnya yang standar, terus pilot jetnya lubangnya kegedean dikit, itu harusnya tenaga berat di bawah. Ingat, puyer gede standar itu harusnya normal di bagian atasnya. Sedang yang ini tidak normal adalah puyer kecilnya. Puyer kecilnya yang kegedean, harusnya tenaga bawahnya nggak dapat. Tapi ini kasusnya atasnya malah mentok. Loh, so dari mana kelebihan bahan bakar itu? Itu karena adanya kebocoran kompresi, sehingga adanya cairan oli mesin yang ikut membasahi area ruang bakar. Otomatis mixing antara bahan bakar dengan udara lebih cenderung basah oleh tambahan oli itu tadi, bos. Jadi kalau anginnya nggak disesuaikan, maka akan jadi kelebihan. Loh, kalau kompresi karter bocor harusnya nggak bisa langsam, mas Bun. Oke, saya beritahu sedikit. Kompresi karter bocor itu bisa motor langsam, bos. Ya, selama dia itu sudah berbunyi. Karena mesin tidak memiliki jumlah udara yang cukup besar. Oke, berbeda dengan manifold ataupun silinder kop. Manifold terkoneksi dengan dunia luar. Apabila bocor, maka oksigen dengan mudahnya masuk dan mengganggu sistem perkompresian tadi. Kepadatan gas bakar bakal terganggu, sehingga motor jadi bermasalah, lebih kerasa. Sedangkan pada bocornya karter, ini notabene cukup rapat. Apalagi jika karter kanan, dia terkoneksi pada rasio gear, kopling, dan lain-lain, di mana jumlah udara di sana tidak cukup signifikan seperti di luaran, sehingga motor bisa aja langsam, bos. Tapi biasanya motor dengan kebocoran sistem seperti itu, knalpot akan jauh lebih berasap pada waktu habis parkir. Kemudian jika di blayer juga akan beluk, motor jadi langsam. Oke, yang kedua adalah kebocoran membran, di mana membran ini open, bos, sehingga udara dan nilai kepadatan karter tidak terjaga, bos, alias mantul balik. Nah, ketika demikian,
otomatis juga akan menyebabkan sisi kebalikannya, di mana harusnya bahan bakar nggak masuk pada nilai tekanan kompresi Carter karena katup tertahan oleh kompresi, sehingga bahan bakar nggak masuk, bos. Tapi karena membrannya yang sudah open dan kompresi Carter nggak mampu nutup balik si membran, bahan bakar laju terus, bos, masuk tiada henti. Hanya tekanan kompresi lah yang membuat dia itu lebih melambat. Walhasil pada setiap bukaan gas tinggi, di mana buluh membran ini akan bergetar sangat cepat buka tutupnya karena memang masih open, sehingga bahan bakar akan terus melaju kencang menuju kepada ruang bakar. Otomatis pembakarannya jadi basah, motor jadi berat, si busi tidak mampu membakar jumlah dari bahan bakar yang masuk tersebut secara kontinu tepat waktu atau TOP, timing pembakarannya itu pas, karena bahan bakar yang lebih banyak butuh pengapian yang lebih gede untuk bisa membakar secara maksimal. Itu sih teorinya, bos. Kalau mau praktek ya kalian udah coba aja sendiri. Kalau motor kalian nggak mau jalan kayak tadi, cukup iritin bensinnya, bos. Tapi dengan mengganti puyer yang lebih kecil akan berpotensi motor malah nggak bisa lari, bos. Jadi selisihnya menambahkan keseimbangan antara udara dan bahan bakar. Itu baru oke, bos. Seperti motor ini udah lari, bos. Tenaganya masih agak ngempos ya, tapi top speednya udah dapet. Ini mau ngebut banget bisa, bos. Tapi kalau lepas gas angkatannya masih agak melopoh. Ya karena ada sedikit masalah yang belum diatasi. Saya cuma ngode-ngode karbu, bos. Nah ini contoh, bensinnya habis. Enggak, jangan habis, jangan habis. Astagfirullahaladzim. Orang ono rem, pak. Remnya gitu loh, remku. Ini pak, saya sampai turun pedalnya, melintasi tuh. Anjir. Ini bos, nah ini angin bukannya banyak banget, jadi tarikan awalnya masih ngeletoy, bos. Tetep karena di atas dia butuh angin banyak, tapi di bawah harusnya pas. Gak bisa kalau cuma kayak gini, ya pasti nggak sempurna. Obeng. Nah ini teman-teman bisa lakukan di rumah. Tenaga ngampos ini masih, bos. Jadi kalau bagian tenaga ngampos itu masih, cuman kalau dibanding tadi ini udah jauh beda banget ya, udah jauh beda banget. Akselerasi naiknya lama, ini sudah diatasi, bos. Jadi ini lebih cepat, player ngeliat, tapi ini masih jauh dari standar garapannya kita nih. Dimana di sini banyak komponen yang tidak sesuai dengan setting ukuran standar garapan kita. Berarti sampai di sini untuk CDI kita bisa nyatakan aman, ya. Ini 34-nya sangat long dan oke lah, sindengan itu masuk kategori lumayan juga, nggak terlalu pendek. Terus untuk perkabelannya ini yang rawan copot, nanti kita perbaiki lagi. Nah ini jadi kalau mau ini perfect, bahan bakarnya irit dan bertenaga, terus tinggal masalah ngamposnya. Maksudnya ngampos itu adalah akselerasi ndak maksimal, ditarik gitu bisa.
Nah kalau tadi kan ditarik, ini udah enggak. Lah ini udah ditarik, wah bisa. Tapi bagi saya ini masih ngampos. Masih ngampos. Nah buat kalian kalau mau servis nih, pahami betul. Kalau sekedar kayak gini, saya dibayar berapa? 20-30 ribu, udah bawa pulang motormu. Nggak usah mahal loh, cuma gini. Sama bayar parkit ya. Bayar parkitnya tetap satu set. Saya nggak punya parkit ecer. Jadi berapa servis kayak gini? 35.000. Bayar parkit tuh berapa harganya terserah. Saya nggak tahu. Udah beres. Udah beda nih sama yang tadinya toh. Yes. Tapi jangan pernah bilang kalau lu habis dari bengkel saya. Jika cuma kayak gini garapane. Kenapa? Ini duaan aja bisa. Bisa kan? Kok kamu gedek. Kalau cuma garapan kayak gini, nggak usah dibangga-banggain dari bengkel saya. Ini semua bengkel juga bisa kayak gitu. Paham toh? Hanya main kipnya dingin-ngene. Kalau kita cari standarnya gimana? Standarnya Volkswagen Fisher itu berapa? 2,5 adalah maksimum. Jarum slip di strip 2, seker, busi dan lain sebagainya. Filter nutup rapat sempurna. Motor power debet. Nah, kalau sampai kayak gitu mahal. Yora. Nah, nonton YouTube 35.000 motornya mabur. Ya cuma kayak gini tok, go bali rono. Ojo cerita-cerita nek bar digarap aku. Kenapa? Banyak yang tidak sesuai. Dan ini awet ndak? Ora. Ini pagi-pagi susah hidupnya ini. Ya berhenti. Engkolnya agak susah. Harus dicok. Nah kan gitu. Nah nanti dia enak itu kalau udah panas. Kalau masih dingin, blubak-blubuk. Kurang bertenaga. Nah motor lebih dominan dipakai terus apa kadang berhenti. Jadi kalau motor ini suhu dingin itu tenaga hilang lagi. Hari ini kamu dapat paham ya. Pelajarannya adalah bahan bakar itu bukan bicara banyak atau sedikit, tapi perfect. Pencampuran udara, bensin, ruang pembakaran, tempat bakarannya itu harus pas baru enak ya toh. Jos. Bukan berapa banyak bensinnya, berapa dikit bensinnya, bukan. Tapi kesempurnaan mixing campuran. Itu patokan loh ya. Nah kita main boyer bukan bicara irit atau boros, tapi menyempurnakan kondisi, menyesuaikan. Karena ini masalahnya agak krusial, iki nanti bongkaran. Tapi ini aja ya, copot, ceprot. Bagian depan buka seker, kita kontrol kompresinya. Buringnya kita cek, kemudian membran copot. Nah, nyopot membran ini aman, iki protolen mesinnya. Ya berarti rantai copot. Tutup ini buka sih. Sedai cabut semua yang konek, baut lepas, turunkan. Nanti membrannya baru dicopot. Nah, nanti kan kita bolak-balik nih, bongkar pasang di membran nih. Oke? Biar motor ini irit, bertenaga, ndoet, nafas panjang. Paham? Sudah. Bagian kopling aman, nggak ada slip. Terus ini remnya seret, rem depan. Itu cakramnya ngelok, jadi berat seret. Itu nanti servis rem. Analisa adalah seker dicek, ruang bakar dicek, membran dicek, udah. Kalau ganti suruh konfirmasi dulu. Nah nanti kan kita kan kelihatan toh sekernya piye, rusak pura lah kan gitu. Ya sudah. Aku harap wayahe makani wedhus jam 4. Oke? Nanti bengkel beresin, tutup, sapu resik. Nah itu ada boyer ketinggalan tuh. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman pemirsa, semoga bermanfaat buat kalian. Matur suwun, matur thank you. Sebanyak apapun kemampuan dan keahlianmu, tidaklah seperti film dimana hanya cukup bim salah bim motor jadi beres. Tidak seperti dalam dongeng yang hanya cukup mengetuk sesuatu semua jadi sempurna. Semua ada proses, bos. Jadilah penonton yang sehat, penonton yang cerdas.
Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.